Shalom saudara-saudara, teman-teman, juga semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat pada pagi hari ini ya. Saya itu tadi tuh seperti ditarik sama Tuhan untuk saya tuh pujian penyembahan. Nah, lalu saya masuk kamar dan saya kunci pintu kamar. Saya tidak berdoa sama sekali, maksudnya tidak berdoa, tidak berkata-kata, tapi saya hanya puji-pujian penyembahan gitu, ya. Dan ketika saya puji-pujian penyembahan itu, saya seperti diingatkan sama Tuhan, ya, diingatkan Roh Kudus tentang kemah suci, ya, pada zaman Musa itu. Jadi waktu puji-pujian, saya memuji-muji Tuhan itu, saya seperti diingatkan, gitu, seperti diajari gitu ya. Seperti Tuhan tuh mengajari saya, itu diingatkan. Kamu ingat gak tentang kemah suci gitu? Kemah suci itu pada waktu zaman Musa itu adalah tempat di mana bangsa Israel itu jadi ada kemah suci itu ada 3 tahap ya teman-teman, yaitu pelataran, ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha kudus atau ruang maha suci gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang maha kudus atau ruang maha suci, harus imam, ya, imam yang dikhususkan. Jadi sebelum dia untuk masuk ke ruang maha kudus, dia harus benar-benar disucikan, ya, kudus ya. Sebab kalau tidak kudus pasti akan mati gitu. Karena di situ tempat di mana hadirat Tuhan itu nyata gitu. Tuhan itu hadir, Tuhan itu bertata di tabut perjanjian itu gitu. Jadi kalau imam itu harus kasih tali atau kasih lonceng tuh ya. Jadi kalau dia tidak keluar-keluar, ditarik gitu, keluar gitu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang maha kudus gitu. Nah, untuk masuk ke ruang maha kudus itu harus melewati pintu gerbang dan pelataran, setelah itu ruang suci. Jadi tidak mudah ya. Nah, maka dari itu, waktu zaman Musa itu untuk bertemu dengan Tuhan, ya, imam untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Tuhan itu harus melewati tahap-tahap seperti ini. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah imam agung. Dia yang sudah menjadi perantara kita dengan Bapa yang di surga, mendamaikan kita ya. Karena kita ndak mungkin bisa, karena manusia itu daging ya. Manusia itu syarat dengan dosa. Daging itu syarat dengan dosa. Ya. Jadi harus ada pribadi yang datang dari surga yang mendamaikan manusia yang berdosa ini kepada Tuhan, kepada Bapa di surga gitu. Ya. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah menjadi korban penebusan yang kudus ya, yang tidak bercacat dan tidak bercela ya. Pada waktu dan tubuh kita ini adalah bait Allah, teman-teman, saudara-saudara, di mana Tuhan itu bertata dalam hidup kita. Kalau sekarang ya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Dan dia telah mengutus Roh Kudusnya kepada kita anak-anaknya yang bersungguh percaya kepada Tuhan. Pada waktu zaman Musa dulu, kemah suci itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pelataran. Ya, di pelataran itu terdapat apa saja teman-teman, yaitu mesbah
korban bakaran, dan bejana pembasuhan, ya. Bejana pembasuhan. Jadi orang yang masuk ke pelatarannya saja itu harus dibasuh, ya, harus ditahirkan, disucikan, ya, dibasuh. Namanya bejana pembasuhan. Lah, kalau sekarang mungkin ada ya yang untuk masuk ke suatu bait Allah dia harus cuci-cuci dulu, bersih-bersih dulu, ya. Nah, tapi itu hanya makna secara fisik, ya. Tetapi ada makna yang secara rohani, yaitu kita, ya, harus dikuduskan, harus disucikan terlebih dahulu hidup kita. Dengan apa, teman-teman? Yaitu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menyucikan hidup kita, membersihkan, mengoreksi. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu kita apabila kita membaca firman Tuhan, ya, itu yang akan menyucikan hidup kita. Jadi firman Tuhan itu yang menyucikan kita, teman-teman. Ya, yang membasuh hidup kita. Dan ketahuilah teman-teman, bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Mari kita buka di Yohanes pasal 7 ayat 38. Kita baca ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, puji Tuhan. Aliran-aliran air hidup ini, teman-teman, yang membasuh hidup kita, yang menyucikan hidup kita. Jadi hidup kita ini untuk masuk ke ruang di pelataran Tuhan itu tidak dengan harus cuci tangan, cuci kaki gitu, ya. Tapi yang penting itu di dalam hidup kita itu harus suci, harus kudus, harus disucikan oleh Tuhan, harus dikuduskan oleh Tuhan. Bukan yang nampak secara lahiriah, teman-teman. Makanya Tuhan bilang apa? Bersihkan dulu cawan bagian dalam, maka bagian luarnya juga akan bersih. Ya. Jadi kalau kita membersihkan cawan hidup kita itu dari luar kelihatan bersih, tapi dari dalamnya penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, ya, penuh dengan tulang belulang. Lah, itu buat apa, teman-teman? Itu kotor sekali ya. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tapi kita harus membersih. Tapi Tuhan katakan bersihkanlah cawan hidupmu bagian dalam, maka bagian luarnya pun akan turut ikut bersih. Demikian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, lantas bagaimana dengan yang di bagian pelataran itu? Selain bejana pembasuhan, ada mezbah korban bakaran, ya. Mezbah korban bakaran itu adalah mezbah, meja gitu ya, tempat dipersembahkan korban sembelian, ya. Dan apa sih yang dipersembahkan? Bisa berupa lembu atau domba, atau bagi yang tidak mampu itu biasanya burung merpati atau burung tekukur gitu. Tapi apakah kita bisa sembarangan, teman-teman, untuk mempersembahkan itu? Enggak, teman-teman. Harus benar-benar yang tidak bercacat celah sedikit pun. Harus yang benar-benar terbaik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Tidak boleh sembarangan. Misalnya domba yang buta atau yang sakit gitu, atau yang luka, tidak boleh sembarangan ya, teman-teman. Mari kita baca di Imamat 22 ayat 21. Imamat pasal 22 ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan
sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun, ya, tidak boleh sama Tuhan. Ya, jadi yang saya tangkap ini, kalau kita mau masuk ke pelatarannya Tuhan, itu harus ada korban yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan korban itu tidak boleh korban sembarangan, teman-teman, ya. Tidak boleh korban sembarangan. Jadi misalnya, yang penting aku untuk menyenangkan Tuhan apa ya? Oh, tak pelayanan ini gitu. Atau sebenarnya tidak salah dengan pelayanan, tidak salah. Tapi masalahnya apakah manakah yang Tuhan tuh sangat inginkan, ya? Manakah yang paling Tuhan mau? Korban persembelihan yang tidak bercacat celah itu seperti apa? Gitu. Atau mungkin kita, ya, kalau aku ngasih perpuluhan, aku ngasih persembahan, aku ngasih orang miskin, aku beramal, aku sedekah gitu. Itu sebenarnya tidak salah, teman-teman. Tapi apa sih persembahan yang sangat Tuhan berkenan di hatinya, ya? Dan dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah, ya. Jadi korban sembelihan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, ya. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya seperti apa? Misalnya sebagai contoh saja ya teman-teman, misalnya kita itu disakiti orang, ya, kita dijahati, kita difitnah, atau kita dicaci maki, kita dijelek-jelekan. Pokoknya ada orang tuh menyerang kita terus gitu. Tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mau melepaskan pengampunan buat orang tersebut, dan kita mau mengampuni. Kita bahkan kita mendoakan orang tersebut. Bahkan lebih lagi kita memberkati orang tersebut. Ya, seperti dikatakan Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau kamu ditampar pipi kananmu, pipi kananmu berikanlah pipi kirimu. Jadi memang itulah korban sembelihan yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Jadi hati yang hancur, ya. Kedagingan kita, kedagingan kita pengennya balas gitu, tapi enggak. Kedagingan kita harus kita matikan, harus disembelih, harus dimatikan, harus dihancurkan, harus disalibkan. Keinginan kita untuk membalas kejahatan dan kejahatan itu harus disalibkan. Kita tidak boleh, ya, daging ini hidup, tidak boleh. Daging ini harus setiap pagi imam mempersembahkan korban sembelihan, ya, korban bahkan setiap pagi mungkin bisa persembahan petang, itu kita harus untuk masuk ke pelataran Tuhan itu harus ada korban sembelihan, ya, dari hidup kita, hati yang hancur, ya, kedagingan kita salibkan, kita hancurkan sampai roh itu hidup, teman-teman. Bagaimana roh kita bisa hidup kalau kedagingan kita hidup? Tidak mungkin bisa. Jadi daging itu berlawanan dengan roh. Kalau roh kita mau hidup, maka daging kita itu harus dimatikan, harus diremukkan, harus dihancurkan, harus disalibkan. Ya. Dan tahap yang kedua adalah kita memasuki ruang suci atau ruang kudus. Di ruang suci itu ada 3 hal ya teman-teman, yaitu pelita, meja roti, dan mesbah dupa atau ukupan. Ya, kita berbicara tentang pelita dulu ya teman-teman. Ya, pelita itu berbicara tentang terang, ya. Terang di
di dalam ruang kudus itu, hidup kita yang adalah bait Allah, ini harus ada terang, ya. Terang itu harus menyala di dalam kehidupan kita. Dan kita baca di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan ya. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Luar biasa ya. Luar biasa firman Tuhan mengatakan, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia yang menyinari dunia, ya. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, maka tidak ada kegelapan lagi dalam hidup kita, teman-teman. Akan ada terang dalam hidup kita. Ya. Jadi di luar Tuhan Yesus, kehidupan kita itu gelap. Kita berjalan dalam kegelapan, teman-teman. Ya. Dan terang itu, pelita itu harus dijaga oleh imam, ya, para imam. Jangan sampai pelita itu padam, bergantian dari malam hingga pagi, dari petang hingga pagi, itu bergantian, ya. Jadi harus dijaga, tidak boleh padam. Kalau misalnya kalau pagi kan terang, mesti kan orang kan berjaga-jaga, ya. Petang pun harus berjaga-jaga sampai pagi, gitu. Untuk apa? Untuk mengisi pelita itu dengan minyak zaitun yang murni, ya. Minyak zaitun yang murni harus diisi, tidak boleh kehabisan supaya tidak menjadi padam, ya. Begitu pula hidup kita, teman-teman. Hidup kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mempunyai imam agung, ya. Imam agung yang selalu menjaga terang dalam hidup kita, yang selalu menerangi hidup kita. Itu yang akan, ketika kita datang kepadanya di ruang yang kudus, ya, di situ Tuhan yang adalah imam agung itu selalu memberikan kita, ya, minyak zaitun yang murni, yaitu lambang dari urapan Roh Kudus di dalam hidup kita, ya. Roh Kudus itu, minyak urapan Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi terang, ya, menjadi terang. Ada api Roh Kudus yang menyala dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi terang. Kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ya, melalui face to face bisa, melalui media online, ya, juga bisa, ya. Dan yang kedua adalah meja roti, ya. Meja roti. Jadi di ruang kudus itu harus ada meja yang terisi roti, ya. Roti. Itu melambangkan, kita baca di Yohanes 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Ya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang dimaksud di sini sama Tuhan Yesus, teman-teman, tidak akan lapar lagi itu bukan secara jasmani, melainkan jiwa kita. Ya, teman-teman, kita tidak akan pernah lapar lagi, jiwa kita tidak pernah haus lagi, ya, tidak akan lemah lagi. Kenapa? Karena kita ada Tuhan Yesus dalam hidup kita yang adalah roti hidup. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mencari Dia, firman-Nya, kita diberikan firman Tuhan, ya, kita seperti domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau. Kita domba-dombanya diberi makan, ya, diberi makanan yang daripada surga. Juga roti hidup Tuhan itu yang adalah firman Tuhan itu mengenyangkan jiwa kita, sehingga kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi,
ya. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa atau ukupan. Ya, di sana ada mezbah, tempat membakar ukupan, ya, dupa yang wangi-wangian, yang harum, ya, di hadapan Tuhan. Kita baca di Keluaran 30 ayat 7. Ya. Keluaran 30 ayat 7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi Imam Harun pada waktu itu dia setiap pagi waktu membersihkan lampu-lampu, dia itu juga membakar wangi-wangian, ya, wangi-wangian untuk ukupan, ya, untuk korban ukupan, membakar ukupan dan wangi-wangian, ya, buat Tuhan gitu. Jadi wangi-wangian itu apa? Seperti mungkin kemenyan, ya, wangi-wangian dari narwastu yang harum baik wangi baunya, ya, wanginya gitu. Demikian pula kita, teman-teman. Waktu kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita datang dalam puji-pujian penyembahan, itu kita jangan berikan wangi-wangian yang yang sembarangan gitu. Kita jangan sembarangan waktu kita puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan asal nyanyi, ya. Yang penting nyanyi, enggak, no, teman-teman. Kita harus memberikan puji-pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga seperti kita tuh membakar ukupan wangi-wangian yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita seperti memanjatkan, kita memuji menyembah Tuhan itu kita seperti mempersembahkan dupa yang harum di hadapan Tuhan, ya. Wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Tuhan berkenan gitu. Jadi makanya ada firman Tuhan mengatakan Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati yang dengan sepenuh hati, maka seperti kita tuh mempersembahkan ukupan wangi-wangian yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya, teman-teman ingat sama Daud, waktu Daud kan sukanya pemuji, ya, pemuji penyembah Tuhan. Dia kalau memuji menyembah Tuhan itu dengan kecapi. Waktu itu Saul kerasukan setan, ya, ada kerasukan setan gitu, roh jahat. Wah, waktu kerasukan roh jahat itu terus dipanggil Daud untuk bermain kecapi, memuji Tuhan, ya. Dan ketika Daud bermain kecapi memuji Tuhan, lalu roh jahat itu undur daripada Saul dan Daud, ya. Tidak undur dari Saul, maaf, salah ngomong, ya, teman-teman. Jadi roh jahat itu undur daripada Saul gitu. Ketika Daud memainkan kecapi untuk memuji Tuhan, itu roh jahat itu undur daripada Saul, ya. Nah, sehingga Saul merasa lega, teman-teman. Begitu pula ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, itu menghasilkan kita mempersembahkan ukupan, ya, wangi-wangian yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Sejak itu roh Tuhan berkenan, ya, roh Tuhan hadir, ya, sehingga roh jahat itu undur daripada hidup kita, teman-teman, ya. Roh jahat yang mau mengganggu itu, mau menyerang itu undur daripada kita, anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita harus selalu ingat, ya, teman-teman, kita harus ada terang dalam hidup kita, ya. Terang itu terus menyala, jangan sampai padam, ya. Harus terus diisi oleh minyak Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus. Itu harus selalu penuh di dalam hidup kita, sehingga roh kita tuh hidup kita tuh ada terang, dan api Roh Kudus dalam hidup kita terus menyala-nyala, sehingga kita bukan anak-anak Tuhan yang lemes, yang lemah, tapi kita orang yang bersemangat. Kita akan terus berlari-lari seperti dan terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang tidak pernah menjadi lemah, ya. Dia naik setinggi-tingginya, ya. Luar biasa.
Tuhan itu luar biasa. Dan kita di dalam hidup kita juga selalu harus ada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepada semut. Semut itu hewan yang lemah, tapi dia mengumpulkan pada musim kemarau. Sehingga pada musim salju, musim dingin, dia ada bahan makanan di rumahnya ya, di sarangnya. Begitu pula Pak, Tuhan memberikan perumpamaan tentang semut itu sebagai hewan yang lemah. Itu melambangkan hidup kita. Kita adalah manusia yang dari daging, ya, yang tubuh daging, masih dalam tubuh daging ini lemah, teman-teman. Tapi oleh sebab itu kita harus tidak boleh malas. Kita harus seperti semut yang selalu mengumpulkan, selalu makan, ya, makan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pada saat nanti masa akhir zaman, masa penganiayaan, orang tidak bisa sudah masa kekeringan, ya, tidak susah untuk mencari firman Tuhan, ya, ini kita baca aja di sini. Firman Tuhan di mana ya? Sebentar ya teman-teman ya. Bentar.